Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat desain seperti contoh. Teman-teman sudah lihat ada di thumbnail video ini, hasilnya kurang lebih seperti itu. Itu adalah adaptasi dari desain yang sudah ada, hanya saja tulisan diubah ya. Nah, tujuan video ini adalah untuk memberikan teknik bagaimana caranya membuat desain sejenis itu ya. Tentunya nanti teman-teman bisa dipelajari tekniknya dan bisa diimprovisasi sesuai dengan keinginan sendiri. Softwarenya masih sama, tetap ya kita bahas di CorelDRAW. Di sini saya pakai CorelDRAW versi, kita cek dulu versi yang 2022 ya, update September 2022. Nanti teman-teman bisa pakai versi yang baru, lebih baru, atau versi yang sama. Kurang lebih nanti tampilannya pun tidak jauh beda ya, jadi masih aman-aman aja, masih bisa mengikuti. Oke, hal yang pertama pastikan kita buat dokumennya dulu. Settingannya standar ya, di 300 dpi, ininya RGB ya. Kemudian settingan kertasnya kita buat di A3, kita pilih OK. Selanjutnya kita munculkan object manager atau objek ini, masuk menu Windows, pilih Docker, pilih objek ya, nanti akan muncul. Nah, objek ini fungsinya adalah untuk memanage apa saja yang ada pada data yang kita buat di lembar kerja kita, begitu ya. Selanjutnya kita save dulu ya. Kita save dengan nama ya, mungkin desain kaos, clothing, atau apapun itu. Kita save, settingannya seperti ini, dicentang semua ya. Oke, kita save. Setelah sudah, selanjutnya kita buat backgroundnya dulu aja, kotak seperti ini. Kontrolnya ditekan, kemudian tekan tombol P di keyboard. Kita kasih warna hitam dan kita kunci ya untuk backgroundnya ini. Selanjutnya di sini saya udah ada menyiapkan bahannya. Kita masukkan ke CorelDRAW, ke layer 2, tambah layer, masuk ke CorelDRAW-nya. Nah, nanti bahannya kurang lebih seperti ini ya. Oke, jadi kita akan buat desain sejenis ini dan kita bedah teknik apa saja yang kita pakai dalam membuat desain seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini draftnya sudah ada, draft tulisan dan segala macam ya. Saya pindahkan dulu. Oke. Nah, nanti kurang lebih layoutnya, tata letaknya sama seperti ini. Oke, di atasnya udah ada ya. Nah, nanti untuk teksnya ini bisa disesuaikan aja dengan keinginan masing-masing ya. Kita buat desain dasarnya dulu. Oke. Nah, di desain dasarnya ini kita bisa lihat bahwa ada dua gaya ya. Di sini di sini bermain garis, kemudian di sini ada di atasnya lagi bermain garis-garis lagi ya. Hanya satu garis, kemudian di sini main garis-garis membentuk sebuah pola. Oke, caranya mudah. Kita siapkan dulu teksnya berikut dengan fontnya. Pastikan teksnya ini tidak ada kesalahan atau typo supaya nanti tidak usah bolak-balik repot untuk kita edit ulang ya. Oke. Kita beri warna hitam. Copy dulu. Selanjutnya kita beri warna hitam untuk keduanya. Nah, ini nggak kelihatan ya karena hitam ketemu hitam. Jadi tinggal klik aja pada object manajernya. Selanjutnya kita setting untuk bagian outline-nya. Kita setting di sini pakai warna oranye. Oke. Double klik, kita edit, cari di sini untuk ukurannya. Besarnya disesuaikan aja. Oke. Untuk settingan cornernya di sini rata tengah, kurang lebih seperti ini. Kita buat di 5 pt ya.
scale with object, kemudian pilih OK. Nah, basicnya sudah kelihatan. Ini nanti untuk bagian dari teks yang bawah ya. Nah, oke. Kita hide aja dulu di bagian objek. Kemudian pada bagian yang kedua tadi, karena sudah di copy di awal, nah bagian ini kita boleh kasih warna putih. Oke ya, selanjutnya kita akan buat pola garis-garis hitamnya ini menggunakan rectangle. Oke, tebalnya disesuaikan aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan bermain dengan blend tool ya. Copy paste, buat dua objek seperti ini. Ada dua ya. Kemudian pilih di bagian toolbar, kita cari yang namanya blend tool atau blend. Nah, tandanya sudah aktif seperti ini, kita tarik ke bawah. Oke. Ukurannya, jumlahnya diatur. Semakin banyak nanti hasilnya semakin rapat. Oke. Nah, dirasa sudah cukup. Selanjutnya kita edit, klik kanan, break blend apart. Kita group ya. Oke. Nah, polanya ini sudah jadi. Selanjutnya tinggal kita atur aja, copy. Kemudian kita atur untuk tingkat kemiringannya. Panjangnya disesuaikan dulu. Mungkin kemiringannya kita buat di 45 derajat. Terlalu miring, 35. Oke. Nah, kalau dirasa ketemu kasus seperti ini, berarti blendnya itu kurang banyak. Nah, caranya adalah kita balik ke awal, kemudian kita copy, paste. Nah, kita sesuaikan aja. Oke. Nah, jadi nanti jumlahnya akan double seperti ini. Kemiringannya tadi 30 atau 25 derajat ya, segini. Nah, berarti ini sudah pas ya untuk bagian garis-garisnya. Nah, garis-garis ini kita akan masukkan dengan cara intersect pada bagian teksnya. Teks tadi yang putih, kita klik dulu bagian garisnya, kemudian tekan Ctrl dan klik bagian yang putih, intersect. Tunggu beberapa saat. Nah, bagian ini kita geser aja dulu, nggak usah dihapus. Nah, kita bisa lihat bagian bentuknya sudah kelihatan ya. Nah, tinggal kita setting apakah ini warna putih, kemudian teksnya yang hitam. Nah, itu disesuaikan aja ya. Kemungkinan lebih cocok seperti ini. Oke. Setelah yang kedua sudah selesai, kita balik ke yang pertama, yang tadi awal di hide atau disembunyikan. Nah, kita munculkan dulu. Kelihatan ya. Selanjutnya copy paste aja sebagai backup. Nah, kita akan potong bagian yang teks ini ya, yang oranye hitamnya ini. Oke, kita akan potong. Nah, kalau misalkan kondisinya terbalik seperti ini, berarti tinggal ditukar aja ya posisinya. Nah, posisi teks yang ada garis oranye ini berarti posisinya harus di atas. Nah, kalau misalkan kondisinya kayak tadi, kayak begini ya misalnya, nah berarti itu posisi layernya yang salah. Nah, tinggal disesuaikan aja. Ini posisi layer yang benar. Kita gunakan rectangle tool, kita cari posisi tengahnya, kurang lebih segini. Oke ya. Nah, kita potong. Klik objek ini, shift, kemudian klik objek kedua, kita potong dengan trim. Nah, hasilnya seperti ini. Rectangle-nya kita hapus. Oke, sudah kebayang ya untuk hasil akhirnya. Selanjutnya kita tinggal tambahi untuk bagian
ini ya garis kotaknya ini. Nah, kita tambahi seukuran sedikit lebih panjang. Ini warna hitam. Oke. Kemudian ada garis 2 warna orange ya. Oke. Yang kotak ini kita copy paste jadi 2. Bisa cek di sini. Yang bagian keduanya kita beri warna orange aja dulu atau warna putih dulu. Oke, kita geser ke bawah dengan shift ya. Kemudian garisnya kita besarkan. Nah, garisnya kita ganti warna orange. Ininya bagian warnanya kita ganti warna hitam. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya. Oke. Selanjutnya tinggal kita intersekkan bagian yang garisnya ini. Nah, sebelum itu, ini kan garis dengan kotaknya masih menyatu. Kita pisah dulu dengan menggunakan ini ya, kita convert bagian garisnya dengan Ctrl, Shift, dan key pada keyboard. Ctrl, Shift, key. Nah, nanti akan terpisah antara garis dengan objek hitam kotaknya. Seperti itu ya. Setelah sudah, kita lebarkan sedikit dan intersekkan ke bagian hitam yang paling belakang. Nah, yang sudah kita buat di awal tadi. Intersekkan ke hitam bagian belakang. Nah, tujuannya supaya buat garis oranye ini terpotong. Nah, jadinya seperti ini ya, sudah sama seperti contohnya. Cukup mudah. Oke, kita sesuaikan lagi. Oke. Untuk langkah selanjutnya kita tambahi bagian teksnya. Yang tengah kita kasih teks, disesuaikan aja posisinya, dibuat di rata tengah. Nah, kurang lebih segini. Kemudian bagian atasnya juga kita dibuat lebih kecil sedikit, ganti warna putih. Nah, tinggal kita buat yang kotaknya ini ya. Nah, oke, teorinya masih sama. Bikin kotaknya dulu seperti ini ya, kemudian kasih warna garis, bentuk garisnya. Nah, setelah itu ketika ukurannya sudah sesuai, tinggal kita atur menggunakan Ctrl Shift key. Ctrl Shift key. Nah, otomatis akan terpisah. Oke, ini diubah. Oke, tinggal kita atur-atur aja ya. Nah, bagian ini kita setting dengan tahun aja diisi. Kita kasih warna orange supaya kelihatan. Copy paste di sininya 23 ya. Jadi 2023 begitu. Oke. Setelah sudah, tinggal kita kasih bagian yang bawahnya. Nah, yang bawahnya sama, kita masih pakai rectangle lagi. Bikin kotak seperti ini ukurannya. Oke, yang bawah kita kasih teks Corel Draw. Nah, untuk data fontnya sendiri nanti teman-teman bisa lihat aja. Nah, ini nama-namanya ya, teman-teman bisa catat, kemudian bisa download sendiri aja di Dafont atau di pencarian Google. Itu banyak yang menyediakan font-font gratis. Oke, nah ini hampir selesai ya prosesnya. Tinggal yang terakhir itu bagian bawah. Sama konsepnya, caranya masih begini ya, pakai ini.
kita pakai rectangle tool. Oke. Nah, ketika dianggap sudah sesuai, bagian ini kita sama diintersekkan lagi ya. Mungkin ukurannya dibuat lebih kecil garisnya. Intersect ke rectangle yang atas. Berarti ini kita pindahkan dulu ke atas. Oke. Nah, kita intersekkan. Sip. Nah, ini udah jadi ya. Garis-garis kotaknya ini seperti ini. Oke. Nah, oke. Tinggal kita atur di bagian teks yang terakhir. Nah, tingkat kemiringannya kita ubah menjadi 15 derajat. Terlalu banyak, mungkin 5 aja, segini ya. Nah, limited edition katakanlah begini. Nah, oke. Selesai sudah untuk tutorialnya. Saya sudah bahas dari awal hingga akhir, teman-teman semuanya bisa disimak ya. Kemudian setelah itu ya udah tinggal kita ekspor, kita edit lagi ke mockup, kita buat di posisi di desain kaosnya begitu, mau di depan atau di belakang. Ketika sudah ya itu udah beres, itu udah jadi desain untuk kaos. Jadi tinggal dieksplor lagi aja untuk gaya, warna, tulisan dan lain sebagainya. Jadi tadi tekniknya semuanya sudah dibedah, tinggal teman-teman praktekkan. Jika ada pertanyaan kita bisa diskusi di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin aku jawab kalau memang jawabannya sudah ada ya. Itu aja dulu yang bisa dibahas di video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.